Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Are You Family. Sebelum ke video jangan lupa di subscribe, di like, di komen ya. Selamat. Tenaga honorer akan langsung diangkat sebagai ASN tanpa tes. Hidup akan lebih sejahtera. Tenaga honorer mendapat kabar gembira. Perjuangan menjadi honorer akan terbayarkan dengan diangkat sebagai aparatur sipil negara atau ASN tanpa tes. Tenaga honorer nantinya bisa langsung diangkat sebagai ASN tanpa melalui proses tes atau seleksi yang panjang. Tenaga honorer dapat secara resmi diangkat sebagai ASN oleh pemerintah. Tenaga honorer juga tak perlu untuk mendaftar dan berjuang dalam seleksi PPPK dan CPNS. Nantinya tenaga honorer akan secara langsung diangkat sebagai ASN tanpa tes. Keberuntungan tenaga honorer yang diangkat sebagai ASN tanpa tes dapat menjadikan kehidupan mereka lebih sejahtera dari sebelumnya. Bagaimana tidak? Tenaga honorer yang telah diangkat menjadi ASN akan mendapatkan gaji pokok yang sama dengan PNS lainnya. Selain itu, tenaga honorer yang diangkat sebagai ASN juga akan mendapatkan berbagai macam tunjangan dari pemerintah di setiap bulan. Tunjangan yang dimaksud antara lain yaitu tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, dan sebagainya. Sebagaimana dirangkum dalam draft RUU ASN 2022, rencana tenaga honorer yang akan diangkat sebagai ASN tanpa tes merupakan upaya pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan tenaga honorer. Dilihat dari data Badan Kepegawaian Negara (BKN), jumlah tenaga honorer di Indonesia saat ini mencapai hingga 2,4 juta orang. Jika tenaga honorer ditiadakan sesuai Surat Edaran Menteri PANRB, akan terjadi lonjakan pengangguran yang sangat tinggi. Tentunya hal ini memengaruhi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun, karena peraturan hukum, pekerja honorer bukan anggota ASN. Karena itu, panitia kehormatan harus dibubarkan paling lambat tanggal 28 November tahun 2023. Status kepegawaian yang dapat bekerja di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari PNS dan PPPK. Bahkan, banyak pekerja kontrak tidak menerima bantuan sosial dan upah yang memadai. Khususnya para guru dan tenaga kesehatan daerah yang memberikan pelayanan dasar berupa pendidikan dan kesehatan kepada seluruh masyarakat. Untuk mengatasi masalah tenaga sukarela, pemerintah mengeluarkan UU ASN untuk mengangkat tenaga honorer sebagai ASN tanpa tes. Namun, tenaga honorer yang dapat menerima penghargaan untuk diangkat menjadi ASN tanpa ujian atau tes harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan. 1. Tenaga honorer dengan masa kerja terlama lebih diprioritaskan. 2. Bekerja di sektor fungsional, administrasi dan publik, yaitu pendidikan, perawatan kesehatan, penelitian dan pertanian. 3. Dihitung berdasarkan masa kerja, gaji, gelar terakhir dan tunjangan yang diterima sebelumnya. 4. Tidak mencapai usia pensiun yang ditentukan. Meskipun memenuhi persyaratan ini, penerima penghargaan tidak hanya dipromosikan menjadi ASN tanpa ujian. Tenaga honorer juga tetap wajib mengikuti seleksi administrasi berupa penelaahan dan validasi informasi dalam surat penunjukan.
Seperti pada pasal 131 AUU ASN menyatakan bahwa pegawai tidak tetap sukarela, pegawai non-PNS tetap, dan pegawai kontrak diangkat sebagai ASN tanpa pemeriksaan. Namun, relawan yang memenuhi syarat tetapi tidak ingin ditetapkan sebagai ASN harus menunjukkan bahwa mereka tidak ingin ditetapkan sebagai ASN. Selamat kepada para honorer yang telah memenuhi persyaratan tersebut, karena mereka dapat segera disebut sebagai ASN ketika rancangan Undang-Undang ASN resmi disahkan menjadi UU. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.